Saya ingin ke Pak Kamarudin. Pak Kamarudin, tadi disampaikan juga bahwa yang lebih diutamakan harusnya moralnya dulu Pak dari para pendakwah. Muncul kemudian usulan dari Waketum MUI Pak Buya Anwar Abbas mengatakan harusnya lebih baik kode etik untuk ulamanya yang kemudian dibentuk begitu, bukan sertifikasi yang diutamakan. Tanggapannya gimana, Pak Kamarudin? Silakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa sesungguhnya Kementerian Agama sudah membuat surat edaran yang di situ terkait dengan etika berceramah ya. Seorang penceramah harus santun, harus tidak menghujat, mencerahkan, menyejukkan dan seterusnya. Itu sebenarnya kode etik, dan seharusnya seorang penceramah itu supposedly itu sudah otomatis ya, seharusnya seorang penceramah harus memiliki kode etik. Oleh karena itulah perlunya peningkatan kapasitas yang saya sampaikan tadi. Ya, kalau bisa dibahasakan sebagai sertifikasi atau penceramah bersertifikat. Karena dalam pelatihan atau peningkatan kapasitas itu bukan hanya terkait dengan substansi. Ceramah itu kan ada ekosistemnya juga. Ada penceramah, ada yang diceramahi, ada cara atau metode berceramah, ada instrumen ceramah dan seterusnya. Dan di situ diberikan kepada penceramah-penceramah kita. Cuma persoalannya atau tantangannya adalah ini kan juga seperti yang dikatakan oleh Pak Dasa tadi, bahwa engagement para jemaah ini juga penting, karena jemaah ini juga menentukan siapa penceramahnya. Bahkan biasa penceramah menyesuaikan dengan selera jemaah juga begitu. Jadi menurut saya keterlibatan semua pihak itu penting, baik penceramah, jemaah Tapi kalau maupun soal usulan apresiasi dari Ustadz Dasat Latif seperti apa Pak? Masuk kajian juga nggak? Kalau misalnya sertifikasi jadi harus ada apresiasinya juga. Itu masuk kajian nggak? itu idealnya seperti itu. Cuma seperti yang saya sampaikan tadi, ya di Indonesia ini kan kita butuh penceramah tidak sedikit ya. Kita butuh ratusan ribu, dan selama ini sudah berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kondisi sekarang Indonesia ini sudah sangat bagus ya. Bahkan kalau boleh kalau boleh kita mengklaim bahwa kondisi Indonesia, artikulasi keberagaman Indonesia yang selama ini kita nikmati ya, kita rasakan, yang toleran, yang saling menghargai dan seterusnya, itu tidak lepas dari kontribusi dari para dai kita, dari para penceramah kita. Sudah sangat bagus. Jangan hanya karena ada kasus kemudian kita terlalu reaktif, kemudian seakan-akan semua yang selama ini berlangsung itu salah. Bahwa ada yang perlu diperbaiki, saya setuju. Itu betul ya. Ada yang perlu kita sempurnakan, ada yang perlu kita benahi, itu harus, dan itu kita akui bersama, dan itu sedang kita lakukan sesungguhnya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kontribusi dan para penceramah kita selama ini sudah sangat luar biasa, termasuk Gus Miftah sendiri. Tanpa bermaksud untuk membela beliau, kontribusi beliau juga menurut saya luar biasa. Beliau telah mencerahkan dan membina, mendidik banyak masyarakat juga, bahwa ada kesalahannya yang dia lakukan itu, yaitu tanpa bermaksud untuk menjustifikasi, yaitu juga manusiawi yang harus diperbaiki. Tapi sesungguhnya beliau juga telah berkontribusi menurut saya sangat luar biasa, dan ini telah dilakukan juga oleh para penceramah kita. Jadi kita jangan sampai karena ada kasus kemudian seakan-akan semuanya disalahkan begitu. Jadi begini, sekali lagi saya katakan bahwa Kementerian Agama ya sangat concern untuk peningkatan kapasitas para dai ini, bekerja sama dengan MUI, dengan ormas-ormas keagamaan, dan terus-menerus kita lakukan begitu. Baik, saya mau ke Pak Amir Syah. Pak Amir Syah, lalu kalau kita lihat kan video Gus Miftah kemarin kan tampaknya komunitas yang ada di situ pun, para masyarakat yang ada di situ seperti menerima begitu ya, ikut tertawa begitu ya, seperti sudah biasa begitu. Tidak lagi mereka kemudian justru malah menikmati begitu guyonan ataupun olok-olokan yang saat itu terjadi. Nah, bagaimana kemudian bisa mengontrol agar para pendakwa ini kemudian tidak guyon berlebihan atau bahkan sampai mengolok-ngolok dengan kata-kata yang kasar, agar kemudian ada timbul kesadaran begitu baik dari pendakwa maupun juga masyarakat yang mendengarkan saat itu. Ya, baik. Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi ya. Pertama, kita harus memiliki kesadaran kolektif ya. Mengapa butuh kesadaran kolektif? Baik kesadaran kolektif oleh penceramah, ustadz, mubalik, begitu juga komponen pemerintah. Dalam ini tadi Prof. Kamarudin sebagai dirjen sudah mengatakan bahwa sudah ada edaran yang harus diikuti oleh para penceramah.
Jadi kesadaran kolektif inilah yang kemudian secara moral ya, secara etika mengikat kita. Dan tapi kita yakin bahwa nilai-nilai etika moral ini harus kita junjung tinggi bersama. Betapapun poin yang kedua ini, baiknya aturan, betapapun regulasi sudah begitu bagus, tetapi regulasi itu seolah-olah tidak akan bermanfaat tatkala tadi kesadaran kolektif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika itu diabaikan gitu ya. Nah karena itulah menurut hemat saya baik sertifikasi atau dai bersertifikat maupun standarisasi itu merupakan proses hulu yang kita ingin meningkatkan kompetensi atau kualifikasi daripada pendai. Tapi pada proses hilir ini jangan lupa ya, di situ ada masyarakat, di situ ada semua komponen yang melihat, mata dan telinga kita menyaksikan betapa para pendai-pendai ini memang memiliki satu keistimewaan ya di mata masyarakat. Di mana keistimewaannya? Tutur katanya, perilakunya, ya semua tindakan. Nah, dan ini tidak mudah ya. Disinilah kemudian seperti kata Pak Dirjen tadi itu, negara harus memberikan apresiasi ya. Dan Majelis Ulama Indonesia sudah sudah sedemikian panjang perjalanan mendiskusikan, mengkaji ya pilihan-pilihan sertifikasi atau pilihan standarisasi. Nah, untuk saat ini kita pilihannya standarisasi. Untuk apa? Meningkatkan kualifikasi mutu penceramah. Dan ini alhamdulillah ya dampaknya bagi yang tidak mau mengikuti standarisasi ya sudah, akhirnya mereka merasa memang berlomba-lomba untuk mengikuti standarisasi ini. Kenapa? Karena tujuannya meningkatkan kualitas para dai kita. Gitu. Saya ingin ke Ustadz Dasat Latif terakhir Pak Ustadz. Kalau kita lihat tadi pernyataan Pak Ustadz yang menyatakan bahwa setuju dengan adanya sertifikasi dai dalam konteks untuk menjaga adab dan juga moral dari para penceramah. Tapi kalau kita bicara dalam konteks ideologi misalnya, atau misalnya cara pandang Ustadz tersebut begitu. Bagaimana jika kemudian itu merasa takutnya ada kekhawatiran bahwa narasi mereka jadi terkontrol oleh sertifikasi tersebut, jadi tidak bisa lepas lagi seperti biasanya. Dari Ustadz seperti apa? Saya kira semua profesi itu ada aturannya, ada standarisasinya. Sebagai mubalik itu juga harus ada standar paling utama itu moral. Ya, karenanya moral mubalik itu tidak boleh mencerminkan yang tidak layak diucapkan. Saya tidak mau kasih contoh diri saya sendiri. Kurang apa tegasnya saya kepada Polri. Ya, tapi Polri tetap senang dengar dakwah saya. Kenapa? Saya tahu diksi yang bisa digunakan di depan polisi. Saya berhumor, saya bercanda, tapi candaan saya ada sindiran dalamnya. Saya alhamdulillah doktor di bidang komunikasi. Ada perbedaan antara humor dengan lawak. Humor itu orang ketawa tapi ada pendidikan di dalamnya, ada edukasi. Lawak kadangkala jorok. Yang penting orang ketawa. Tidak boleh. Kita harus tahu ini moral yang cocok di mimbar, ini yang tidak cocok di mimbar. Nah, karenanya tuntutan sekarang ini, apalagi di zaman media sosial, para mubalik, para pendakwah harus membenahi diri. Membenahi diri untuk menerima tantangan dakwah. Tantangan dakwah yang saya maksud adalah kemampuan diri. Saya bersyukur kepada Allah, saya selalu menganalogikan yang barang yang saya mau dakwakan itu saya terima di doktor syariah hukum Islam. Saya doktor di bidang syariah hukum Islam. Lalu metode untuk menyampaikan kepada masyarakat, saya doktor bidang komunikasi. Jadi barang yang ingin saya sampaikan ada juga metodenya. Dalam dunia komunikasi ada yang disebut public speaking. Public speaking itu ada aturan-aturannya. Kita harus tahu siapa yang kita dakwai, apa temanya. Jangan, saya setuju dengan Pak Prof. Komarudin tadi,
bahwa apa yang kita sampaikan itu masyarakat juga harus tahu. Nah, masyarakat harus punya nilai. Kalau sudah tahu bahwa ini yang Ustadz ini tidak cocok di kalangan ini, jangan undang dia. Begitu juga Ustadz, kalau sudah tahu di situ ahli sunnah wal jamaah yang kunut, maka kita harus bahas yang kunut. Jangan membahas membedakan kunut. Maka kedua belah pihak, jamaah dan ulamanya harus saling sama-sama mengetahui kode etik. Dan kode etik itu dipelajari melalui moral. Makanya saya selalu mengkampanyekan sekarang, kembalikan pendidikan moral Pancasila. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustadz Das Latif dan juga Pak Amirsyah, Pak Kamarudin. Kita tunggu wacana dari sertifikasi ini dan kita harapkan juga peristiwa pada saat Gus Miftah dan juga komunitas saat itu tidak terjadi lagi di kemudian hari. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya, kita jeda dulu pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi pilihan lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.